kebetulan kan kakaknya Islam gitu ya. Saya ajak kakaknya buat coba pakai hijab atau tutup aurat. Gini ya kak ya, sebenarnya kan kalau berhijab itu sesuai hati kita kan. Oke. Kalau kita memaksa, cuman kita belum siap, nanti kan hasilnya juga nggak bakalan baik. Permisi kak, lagi sendirian ya kak? Iya. Boleh ganggu waktunya sebentar kak? Ya, nggak apa-apa. Izin duduk boleh kak? Gini kak, sebelumnya saya boleh tahu kak agamanya apa? Islam? Kakaknya Islam. Iya. Ini di sini lagi liburan atau gimana kak? Iya. Lagi liburan. Iya. Gini kak, kebetulan kan kakaknya Islam gitu ya. Kalau ini kakaknya nggak bermasalah atau mau mencoba gitu, boleh nggak saya ajak kakaknya buat coba pakai hijab atau tutup aurat di sini? Ya, sebenarnya sih pengen mbak, cuman ya Kenapa? belum siap. Belum siapnya kak? Nah, kakaknya kan bilang belum siap nih. Pasti kan setiap orang atau setiap perempuan kan punya alasannya masing-masing sih. Kenapa beliau belum siap gitu melaksanakan kewajiban gitu. Nggak mungkin nggak cuma kakaknya mungkin bilang belum siap, pasti banyak perempuan-perempuan di sana punya alasan tersendiri terhadap dirinya. Kalau kakak pribadi kenapa sih kak belum siap gitu untuk sampai sekarang ini? Gini ya kak ya, sebenarnya kan kalau berhijab itu sesuai hati kita kan. Oke. Kalau kita memaksa, cuman kita belum siap, nanti kan hasilnya juga nggak bakalan baik. Mungkin maksud kakak nanti takutnya disalahgunakan, takut nggak dipertanggungjawabkan gitu. Soalnya kan mungkin nggak hanya kakaknya, banyak banget juga yang memakai hijab Cuman buat koleksi aja, buat fashion bisa jadi juga. Padahal kan di dalam Islam juga kita memakai hijab harus sesuai syariat juga ya kayak. Tapi ini kakaknya udah maksudnya sering nggak sih kalau pakai hijab biasa gitu? Atau memang belum pernah sama? Terakhir kali pakai hijab apa enggak? Atau sempet gitu? Sama waktu sekolah kak atau biasanya kan gitu? Cuman kalau ada acara yang harus sopan yang menghargai acara-acara agama gitu. Tapi kayak kalau lebaran gitu pasti pakai hijab. Kalau dari ranah keluarga kakak pribadi memaksa nggak sih kalau atau kan kebanyakan ada keluarga kamu harus pakai hijab atau dari ayah atau dari ibu kan pasti nyuruh pakai hijab lah, pakai tertutup lah. Kalau dari keluarga kakak ada nggak sih yang menyuruh kakaknya buat ngingetin pakai hijab gitu? Belum ya. Tapi kalau kakak pribadi memang belum ada niatan yang siap gitu kayak. Ya mungkin kalau niatan itu ada kak, cuman di hatinya belum sek banget gitu. Ini belum boleh kenalan dulu kak? Kak siapa? Nia. Kak Nia. Kak Nia asli mana kak? Aslinya Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ini berarti di sini udah berapa hari? Ini baru hari ini kesini. Nginep di sini. Kasih hari ini pulang. Pulang jam segini? Saya kebetulan di rumah saudara di Boyolali. Oh kayak gitu. Berarti aktivitas sehari-hari sekarang kerja atau gimana? Kerja gitu. Berarti ini benar-benar udah lama banget yang belum coba pakai hijab lagi gitu. Secara full. Tapi dari diri kakak pribadi pasti tahu kan kewajiban itu menutup aurat, pasti udah lama banget tahu. Mungkin kakaknya kan di dalam Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa yang wajib, tapi wajib juga menutup aurat gitu. Tapi kebanyakan juga wanita-wanita muslim mungkin punya pilihannya masing-masing terhadap dirinya, mungkin kebanyakan juga ngerasa belum pantas karena takut kelakuan saya masih kayak gini kak, akhlak saya belum baik, takutnya nanti saya pakai cuma bertahan 1 hari 3 hari gitu.
ya itu wajar aja, maklum, namanya juga manusiawi kan, nggak ada yang namanya sempurna gitu. Tapi kalau mohon maaf Kak, untuk niatan benar-benar mencoba gitu, atau mencoba yang tertutup full, maksudnya sesuai syariat kan dalam Islam kan, kalau memakai hijab tuh harus hijab yang besar, gamis yang besar. Itu udah pernah coba nggak kayak gitu? Belum pernah sama sekali. Tapi biasanya kan ini kayaknya udah Islam kan pasti dari lahir, pasti udah sering banyak kan, sering banget ngelihat cewek-cewek yang tertutup gitu, apalagi jalan kewajiban. Pernah nggak sih Kak ngerasa pengen ngecoba atau ngerasa minder gitu ngelihat orang-orang udah ngejalanin kewajiban gitu? Minder ada, cuman kadang gimana ya Kak ya, pengen juga ada, tapi kalau hati belum bisa, takutnya cuma menyalahgunakan aja, nanti kan juga bisa dosa juga kan kalau cuma untuk gaya-gayaan cuma gitu. Ya katanya cuma sekedar fashion gitu. Kalau apa namanya, orang tua masih lengkap Mak? Tinggal ayah ya. Mohon maaf ya Kak ya, berarti terakhir kali sama ibu kapan Kak? Udah lama Kak, udah lama banget, sekitar 8 tahun. Udah 8 tahun ya. Berarti kan Kakak, berarti setelah sekian lama itu berarti hidup sama ayah bareng? Iya, sama ayah. Tapi setelah menikahkan saya sendiri. Oh kayak gitu. Berarti sekarang ayah sendiri? Iya, ayah sendiri. Tapi saya merantau di Boyolali. Oh gitu. Berarti yang sekarang yang gantian yang nafkahi Kakak ya? Berarti Kakak berapa saudara? Saya cuma satu saja. Kakak aja? Ya. Berarti anak tunggal? Ya. Anak tunggal. Ini kan apalagi kan kakaknya anak tunggal ya, pasti besar banget harapan orang tua kepada kakak gitu. Apalagi kan ayah juga ini dalam Islam kan punya tanggung jawab besar terhadap anak perempuan. Kenapa? Karena ketika anak perempuannya keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, maka ayahnya yang dijamin masuk neraka. Itu kata Allah gitu. Tapi ketika seorang ayah tidak ayah pribadi nggak pernah nyuruh kakaknya buat pakai hijab? Belum ya. Mungkin kita nggak bisa salahin orang tua kita, karena mungkin kurangnya pengetahuan dari orang tua kita juga. Mungkin nggak cuma orang tua kakak, juga banyak orang tua di luar sana mungkin karena efeknya kurangnya ilmu pemahaman ilmu agama. Mungkin kita nggak bisa, orang tua saya nggak pernah ngajarin saya tuh Kak, nggak pernah maksa saya gitu. Tapi bukan berarti karena orang tua kita nggak tahu dan nggak ngasih tahu kita nggak mau belajar gitu, sedangkan kita tahu ini kewajiban kita gitu. Tapi buat Kak Nia pribadi nih Kak, ini sebagai renungan, saya nggak ngajak kakaknya sesat, enggak. Ini sebagai renungan, untung-untung kakak jalan-jalan dapat pahala. Kalau saya ajak kakaknya yang dari, mohon maaf, yang agak terbuka gitu, untuk mencoba transformasi menjadi tertutup, boleh nggak Kak? Sebentar aja, nanti dilepas lagi nggak apa-apa, is okay. Ini sebagai renungan buat kakak. Insya Allah kan kakak jalan-jalan dapat pahala nih, sedangkan kita nggak ada yang tahu kan. Mungkin kita bisa bilang nanti Kak setelah niat ada, mungkin nanti setelah 1 tahun lagi, atau nanti deh kapan Kak. Tapi pertanyaan khususnya, kita bisa jamin nggak sih 1 jam lagi kita masih bisa hidup gitu? Terus yakin masih nunggu 1 tahun lagi gitu? Itu pertanyaan khususnya. Sedangkan kita seorang perempuan, mau nggak mau kita juga adalah madrasah bagi anak-anak kita gitu kan. Terus kita bakal jadi contoh buat anak kita, dan kita sebagai seorang ibu nanti kita pengen yang terbaik buat anak kita. Nggak mungkin kan yang buruk-buruk kita ajarin gitu. Jadi kita harus bisa jadi contoh juga buat anak kita gitu. Ini sebenarnya boleh nggak Kak? Boleh. Sebagai renungan ya? Ikhlas? Iya. Ikhlas. Berarti pertama kali ya Kak pakai full tertutup ya? مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك. Gimana perasaannya pertama kali tertutup banget gini Kak? Ya Allah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap. Tapi Masya Allah cantik banget. Ya Allah, inilah perjuangan seorang ibu sebenarnya. Sejatinya seorang wanita itu, kita mungkin menganggapnya kita memakai hijab itu ketika kita sudah baik gitu. Padahal kata Allah, hijab itu wajib. Mau kamu baik, mau kamu buruk, kayak gimana pun tingkah lakumu, bagaimana cara bicaramu,
hijab itu bukan hanya untuk orang baik, tapi wajib buat kita yang mampu muslimah gitu. Apalagi kan kita seorang ibu gitu kan, apalagi kita juga bakal punya keluarga, dan seorang keluarga atau apalagi udah berumah tangga. Dalam rumah tangga itu kalau kita mau keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, di dalam rumah tangga itu kita harus ada dasar keimanan kita. Kalau apa ya, apalagi kan seorang imam, kalau seorang imam kita nggak bisa menuntun kita ke jalan yang baik, kita gagal gitu. Bukan berarti kita harus menuntut, oh imam saya nggak pernah ngajarin saya, kita nggak bisa. Kita di sini sama-sama saling melengkapi, saling mengisi. Bukan hanya karena dasar cinta, tapi kita lupa sama akhirat. Mungkin kita di dunia ini buat apa sih kita hidup gitu? Kita ini sekolah, kita kuliah buat sukses kak gitu, buat sukses gitu. Terus pasti sukses kalau kita ngejar dunia, pasti dapat dunia kata Allah. Tapi kalau kita ngejar akhirat, kita dapat dunia dan akhirat, mau yang mana gitu kan. Terus tapi sayangnya wanita-wanita sekarang dengan penuh mungkin saya nggak bermaksud saya lebih baik dari kakaknya juga ya. Di sini sama-sama sama-sama merasa untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri gitu. Kita sama-sama punya kekurangan, kita sama-sama punya dosa. Tapi manusia yang jangan pernah jadi manusia yang angkuh, yang selalu merasa kita besok masih bisa hidup gitu. Jadi manusia yang tiap hari itu jadikan kematian depan mata kita. Kita mungkin ngerasa saya masih sehat kok, besok saya masih bisa bangun gitu. 2 hari lagi masih bisa bangun, saya masih bisa jalan-jalan. Tapi kalau Allah udah murka gitu. Kenapa sih kita udah, mungkin kakaknya contohnya, kita ambil contoh, kakak udah ingkar sekian berapa tahunnya sama Allah, sama kewajiban kakak tinggalkan. Tapi karena Allah penuh kasih sayang gitu, penuh kasih sayang kepada hambanya, berapa tahun pun Allah masih tunggu kakaknya berubah. Kakak udah ingkar kewajiban sama Allah, kakak masih bisa jalan-jalan dan masih duduk bisa sampai di sini. Itu tandanya apa? Allah kasih kakak kesempatan buat berubah, mau dimanfaatin atau enggak gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak. Yang namanya tidak ada manusia yang bisa terhindar dari azab Allah gitu. Jadi mungkin sekarang kita bisa senang-senang, masih bisa sehat. Tapi ketika Allah udah nggak bisa nunggu kita lagi, mungkin Allah ambil seketika satu persatu dari keluarga kita. Mungkin Allah ambil semua kenikmatan secara perlahan. Kenapa sih hidup saya kok nggak bisa setenang orang lain? Jangan tanya kenapa. Tanya ada sama diri kita, udah seberapa jauh kita sama Allah. Di sini kenapa mungkin saya dipertemukan dengan kakaknya, bisa jadi saya ingin mengingatkan Allah. Saya dijadikan perantara untuk mengingatkan saudari saya untuk mengingat Allah lagi, apa ya, dan mungkin sama-sama saling merubah mindset. Hijab itu bukan hanya untuk orang baik, tapi wajib buat kita yang muslimah. Jangan pernah takut jelek atau nggak bisa fashion. Kakaknya cantik seperti ini kak, cantik banget masya Allah. Kalau nanti seandainya kakak punya anak laki-laki, nak kamu pengen punya istri seperti apa? Seperti ibuku gitu. Dia bisa menjaga auratnya, dia bisa menjaga kehormatan. Saya pengen punya istri seperti ibuku. Jadi nggak seperti ini, nggak seperti ini, tapi dia seperti ibuku dengan lantang menjawab. Jadi itulah kenapa ibu menjadi madrasah buat anak-anaknya. Kenapa kakaknya sedih? Nggak apa-apa kak, di sini sama-sama belajar, sama-sama muhasabah. Ini kak, biar sama-sama kakak bisa ngerasain atau bisa jadi hal baru juga buat kakak. Mungkin dalam Islam itu kita menutup aurat nggak hanya diwajibkan mungkin untuk hijab aja enggak, tapi dalam Islam juga ada disunahkan untuk memakai cadar. Tapi cadar itu bisa wajib juga kalau kita mampu gitu. Kenapa sih wajah kita juga harus ditutup? Kadang tubuh kita udah bisa kita wanita ini sebagai fitnah terbesar di dunia gitu dalam Islam gitu. Wajah kita juga bisa menarik orang lain, nafsu orang lain gitu. Jadi kalau bisa, kalian kalau mampu. Islam itu bukan agama yang memaksakan, tapi kalau yang nama kewajiban, wajib harus kita gunakan. Kalau saya tawarin kakak coba pakai cadar, mau nggak? Sekalian coba, first time nih, boleh ya? Boleh ya kayak ikhlas. Pertama kali ya kak ya? Masya Allah. Tambah cantik banget, tambah tertutup banget. Atau makanya boleh kalau mau ngaca lihat dirinya cantik banget. Kenapa kak?
kenapa jadi kayak melihatnya kayak jadi sedih banget gitu. Merasa belum pantas aja Mbak. Mungkin kita wajar kita ngerasa belum pantas karena kita manusia pendosa. Tapi pakaian ini sangat pantas buat kita. Karena apa ya? Kita 24 jam nggak bisa menghindari dosa kan itu. 24 jam kita berbuat dosa gitu. Tapi setidaknya kita meskipun berdosa kita melaksanakan kewajiban kita. Kita seiring kita berbuat dosa yang tanpa kita sadari, pahala tetap mengalir dengan kita menutup aurat. Ini udah nggak tutup aurat, udah nggak pakai hijab, udah auratnya kebuka mana-mana, udah berbuat dosa. Jadi nilai plusnya di mana gitu. Tapi setidaknya mereka, oh dia tutup aurat tapi dilecehkan sama orang. Setidaknya dia dapat dosa dia dapat pahala dilecehkan, dia dapat pahala menutup aurat gitu. Tapi dia terbuka terus dilecehkan sama orang. Dia dapat dosa menutup buka aurat, dia dapat dosa dilecehkan. Nggak ada dapat pahala sama sekali. Jadi kenapa Allah suruh kita jaga aurat kita? Intinya kayak gitu. Pesan yang terbaik aja buat kakak di sini. Sekali lagi saya bukan bermaksud lebih baik enggak. Tapi di sini mungkin ada pesan-pesan yang mungkin kakak bisa ambil suatu saat gitu ya. Mungkin kalau ada salahnya dari ucapan saya itu dari saya pribadi, kalau ada baiknya dari Allah buat kakaknya. Ini jangan pernah tunggu waktu untuk berubah, secepatnya ambil kesempatan itu sebelum kita benar-benar menyesal. Ingat kita ini manusia gitu. Kapan saja Allah kita kembalikan lagi kita ke tanah. Kita nggak ada, dan yang namanya manusia itu udah dipastikan kita akan mati, nggak ada yang kekal lagi kakaknya. Cantik banget. Sekali lagi saya ucapin makasih kak udah dikasih kesempatan duduk di sini. Intinya buat Kak Nia, kakaknya cantik, semoga menjadi wanita yang kuat, menjadi contoh yang baik buat putra putrinya, semoga bisa menutup aurat secepatnya, itu aja. Dan semua perempuan itu cantik, apalagi dia bisa menutup aurat. Itu intinya seperti itu aja kak. Sekali lagi nanti mau dilepas lagi nggak apa-apa. Saya ucapin makasih banyak buat Kak Nia. Udah. Makasih juga buat semua Mbak. Sama-sama. Nggak bisa berkata-kata. Kakaknya sedih banget kayaknya saya lihat. Apa-apa. Wajar. Mungkin kalau kakak merasa sedih berarti kakak masih punya keimanan di hati kakak, dan saya bersyukur karena kalau kita udah ngasih tahu yang benar dan orang itu malah menentang dan merasa nggak sedih sama sekali, berarti dia udah nggak ada punya keimanan. Dan alhamdulillah Kak Nia masih ada keimanan dalam hatinya. Semoga iman itu membuat kakak lebih baik lagi. Itu aja kak.